Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kelas 11 MSB. Di sini kami akan membuat tutorial tentang konfigurasi komputer dan juga keamanan digital. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muslihatun Aziza, nomor absen 24. Saya Syatifatul Mulia, nomor absen 3. Saya Syatifatul Abdul, absen 18. Saya Sylvia Adinda, absen 33. Oke, jadi yang pertama kita sambungkan server utama ke router utama. Kemudian di router ini kita matikan dan kita tambahkan untuk CFE. Setelah kita tambahkan baru kita nyalakan kembali. Lalu sambungkan router utama ke switch menggunakan kabel straight. Begitu juga dengan menyambungkan server ke switch dan router hingga tersambung ke laptop atau PC menggunakan kabel straight. Oh iya, perlu teman-teman ketahui bahwa penyambungan menggunakan kabel straight ini digunakan supaya server hingga ke PC atau laptop bisa saling terhubung satu sama lain. Untuk laptop-laptop atau komputer yang tidak disambungkan menggunakan kabel straight, nanti akan disambungkan menggunakan WiFi pada wireless. Cara penyambungan WiFi menggunakan wireless ini yaitu dengan mengaktifkan dan penyeting wireless hingga tersambung ke laptop atau komputer. Tahap selanjutnya yaitu aktifkan wireless pada tahap server utama dengan cara klik config wireless WPA-PSK. Kemudian masukkan sandi dan sambungkan ke laptop dengan klik laptop, matikan laptop dan mengganti dengan tombol WiFi. Lalu nyalakan. Setelah menyala, klik config wireless WPA-PSK dan masukkan sandi sesuai dengan settingan yang sudah disetting. Kemudian klik IP configuration static dan masukkan IP address-nya. Lakukan hal yang sama untuk laptop atau PC yang akan menggunakan jaringan WiFi. Di server kedua, WiFi-nya kita nyalakan, kemudian klik config port 1 WPA-PSK dan masukkan password. Nah, untuk passwordnya yaitu password yang beda dengan password pada server pertama. Kemudian lakukan hal yang sama dengan mematikan laptop, kemudian mengganti tombol WiFi, menyalakan config wireless dan memasukkan password serta IP address pada laptop yang ingin disambungkan pada WiFi. Selanjutnya yaitu kita klik server utama, kemudian kita klik desktop, IP configuration, static, dan kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.1.2 dan untuk default gateway-nya 1.1 dan juga DNS servernya 1.2. Kemudian kita klik service DNS, jangan lupa kita nyalakan on-kan dulu DNS-nya dan kita masukkan untuk name-nya yaitu password@abesya.com. Kemudian address-nya yaitu 192.168.1.2. Nah, untuk name-nya itu bebas ya teman-teman, sesuai password kalian. Dan kemudian kita add dan sudah terdaftar untuk web abesya.com. Kemudian kita klik server pertama, kemudian kita klik desktop,
static, dan kita masukkan gateway serta DNS yang 1.2 tadi. Kemudian DHCP-nya juga kita setting on, kemudian default gateway-nya yaitu 2.1 dan DNS servernya 1.2, kemudian start IP address yaitu 3. Nah, untuk memudahkan kita juga bisa mengecek menggunakan DHCP di menu desktop. Lakukan hal yang sama seperti di server 1 untuk menyambungkan pada server kedua dan ketiga. Klik router utama, klik config, pasternet, 0*0, 1*0, 6*0, 7*0 untuk melakukan coding secara otomatis serta IP address sesuai yang telah tertera pada setiap server. Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol on-nya ya, supaya tersambung. Klik RIP, masukkan network tiap server yaitu 192.168.1.1, 192.168.2.1, 192.168.3.1, dan yang terakhir 192.168.4.1. Kemudian klik wireless server pertama, GUI, wireless, dan juga wireless MAC address. Sebelumnya kita harus menyalin MAC address laptop yang tidak diblokir terlebih dahulu. Kemudian baru kita masukkan yang permit pada wireless yang tadi telah kita klik dan kita masukkan MAC address-nya yang telah kita salin. Perlu kita ingat bahwa setelah 2 digit angka kita ganti tanda titik atau koma menjadi titik 2. Lalu kita cek satu persatu komputer dengan server menggunakan tanda amplop, apakah sukses atau invalid, hingga semuanya tersambung. Setelah kita cek semua, maka kita klik komputer yang kita gunakan firewall, kita klik firewall, kemudian kita klik actionnya Denny, remote IP address-nya kita masukkan 1.2, dan kemudian protokolnya IP, dan remote wildcard mask-nya 255 sebanyak 4 kali. Kemudian kita on-kan. Setelah kita on-kan, kita masuk ke web browser, kita masukkan abc.com atau IP address-nya. Kalau kosong berarti kita harus off-kan dulu. Kalau kita off-kan, maka kita klik web browser, kita klikkan passwordnya atau IP address, dan jika sudah muncul berarti itu sudah off firewall-nya. Firewall ini digunakan untuk mengatur pusat. Selanjutnya langkah terakhir yaitu kita cek menggunakan ping dengan cara Klik server utama, desktop, comment, lalu klik ping dan masukkan IP address yang akan dicek mulai dari server pertama hingga server ketiga. Pada server pertama ada 2 laptop dan 1 laptop yang diblok dan 1 laptop yang bisa dijalankan. Kemudian server kedua ada 1 PC dan juga 2 laptop. Dan yang server ketiga ada 2 PC yang dimana gunanya ping ini digunakan sebagai pengecekan apakah dapat terhubung ke komputer yang telah diblok atau tidak.
Lakukan hal tersebut hingga proses pengecekan selesai hingga ke PC atau laptop terakhir. Apabila time out, maka komputer tersebut tidak dapat terhubung. Dan apabila hanya setengah persennya, maka terpengaruhi oleh jaringannya yang mungkin stabil atau kurang stabilnya. Pada komputer 4.4 timeout karena dia firewall-nya masih on. Untuk membuat dia supaya tidak timeout, maka kita off-kan dulu komputer firewall pada 4.4. Sekian presentasi dan tutorial yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurangnya mohon dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.